Assalamualaikum. Ini pelajaran Bapak bukan? Oke. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Nah, karena kita saat ini pertemuan pertama, kalian belum kenal sama Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Haikal. Sebelum itu di sini ada yang tidak hadir. Hadir semua. Sebelum dimulai pelajarannya, silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Sudah selesai. Hari ini kita akan membahas tentang cryptocurrency. Di sini ada yang tahu tentang cryptocurrency? Belum ada yang tahu kan? Nah, cryptocurrency itu adalah aset digital yang bisa digunakan sebagai transaksi antara sebuah negara dengan negara yang lain dengan keamanan yang sangat ketat. Kalian pasti tahu tentang perbankan. Kalau perbankan itu kan ada tempatnya, ada tempat kita menyimpan, kan? Menyimpan uangnya di mana? Di bank. Ini ada orang di sini, dia nyimpannya di bank, betul kan? Nah, karena dia nyimpan di bank, otomatis bank ini akan mengambil fee-nya di sini tuh dia mengambil dari dia tabungannya berapa, misalkan dia ngambil bunga 5% dari per tahunnya. Nah, sedangkan kalau Bitcoin ini atau cryptocurrency ini, Bitcoin ini atau cryptocurrency ini yang seperti itu ya, itu adalah aset yang keamanannya sangat tinggi dan dia juga tidak tersentralisasi seperti bank. Kalau bank itu duit itu terpusat di satu titik aja, terpusat di satu titik, tidak merata. Sementara untuk Bitcoin itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama masih ada akses internet dengan jaringan. Nah, Bitcoin itu juga bisa disimpan di jaringan yang private. Nah, jaringan private ini tuh nggak bisa diakses tanpa adanya password seperti yang ada di perbankan. Kalau di perbankan itu kan passwordnya sederhana, cuma angka 1 sampai 8 gitu. Nah, kalau di Bitcoin itu enggak. Bitcoin itu karena dia security-nya tinggi, dia itu ada namanya sistem hash. Kita pasti tahu sistem hash itu apa? Kita di sini ada spektrum. Oke. Di sini ada namanya transaksi dari Bitcoin. Nah, Bitcoin ini memiliki transaksi yang sangat rumit, tapi dia sangat kompleks, tapi dia sangat efektif. Dimulai dari public key. Public key itu ada transaksi yang menunjukkan bahwa kita mengambil suatu akses dari luar, saat ada supply, kita ambil di luar, kita simpan melalui hash. Tanda tangan pemiliknya masih nol karena ini masih dipegang oleh exchange. Nah, exchange itu adalah pusat seperti bank ini, cuma dia cuma menyediakan tempat untuk membeli dan menjual. Sementara untuk transaksi kedua itu sama aja juga, cuma dia ada verifikasinya lagi sebelum sampai ke tahap kedua atau alamat kedua. Kalau bank itu alamatnya apa sih? Alamatnya pasti rekening kan? Misalkan rekening 1 sampai berapa gitu. Kalau BCA pasti singkat. Kalau BRI aja. Ini kalau di Bitcoin itu semuanya panjang-panjang. Angkanya itu beraturan. Dan di sini membahas kenapa sih Bitcoin itu bagus buat diinvestasikan. Karena dari sistem jaringannya
sistem jaringan ini, transaksi ini baru bisa dilakukan ke semua titik di komputer di dunia. Jadi itu tidak ada di semua jaringan selama komputer masih ada dengan ada internet. Jadi Bitcoin ini sistemnya lebih kokoh dibandingkan perbankan. Ditambah dengan adanya isu kuantum komputer, ini adalah jalan satu-satunya supaya mengamankan aset Anda sekalian. Dengan adanya ini, kenapa kita sebut ada blok-blok itu? Karena setiap blockchain itu ada namanya jaringan tertentu. Di jaringan tertentu ini kita memiliki namanya wallet. Nah, wallet ini ada kode juga. Nah, seperti yang di awal ini kita jelaskan, ini cuma yang menerima blok. Itu ada blok yang kosong, ada blok yang terisi, jadi semuanya bisa ada, bisa enggak. Jadi kalau misalkan miner atau penambang Bitcoin itu sama kayak penambang emas. Kalau di Bitcoin itu adalah penambang yang memecahkan sebuah kode dari blockchain ini menjadi sebuah duit. Nah, duit ini itu diambil dari mana? Dari hasil dari hasil kerja sebuah suplai listrik. Jadi kalau misalkan suplai listrik di negara tersebut mahal, maka jangan mainin Bitcoin. Jadi Bitcoin itu nggak harus dibeli atau dijual, nggak, kita bisa dimainin, bisa dicari, tapi kita harus memecahkan sebuah kode. Nah, di sini juga kita saksi sebuah kodenya sebelum masuk ke wallet. Di sini ada kode sebuah walletnya yang TXO atau TX1, TX2, TX3 itu kode di awal dan seterusnya di belakang masih banyak. Nah, ini tuh ada namanya hash itu banyak, jadi dia nggak bakal, walaupun yang terhack satu, hash yang lain masih bisa tercover. Nah, transaksi tree ini adalah untuk memverifikasi pembayaran. Jadi kalau pembayarannya di sini valid dan di sini yang menerima, dia baru terjadi transaksi. Sementara kalau di perbankan itu kan juga sama seperti itu, tapi dia sistemnya nggak seperti ini karena dia sistemnya sentral, bukan di sini. Ini yang unik dari Bitcoin ini. Bitcoin ini mempunyai kode seperti matematika. Untuk memecahkan sebuah kode ini akan mendapatkan hasil. Jadi programnya itu program diskriminasi untuk mendapatkan keuntungan sang hasil mengejar dengan tentu. Nah, jika kode-kode tersebut dipecahkan, maka si penambang ini dapat menghasilkan Bitcoin dari has-has yang masih kosong atau yang terisi. Nah, kita balik ke PowerPoint. Nah, Bitcoin ini sebagai bisa menjadi aset stabil atau investasi, dia juga bisa sebagai alat pembayaran peer-to-peer untuk antara orang. Jadi kalau kita nanti mau bayar di luar negeri tanpa memegang uang dolar atau uang Thailand, kita bisa pakai ini karena semua orang bisa akses, bisa download, bisa memakai aplikasinya atau bisa melalui exchange. Kenapa kita sebut stablecoin compatible? Nah, karena regulasinya itu jelas, regulasinya ada. Jadi kalau misalkan ada yang masih ragu tentang Bitcoin, ini adalah sebuah aset yang diciptakan untuk melawan suatu inflasi. Nah, di sini juga ada namanya NFT. Nah, ini tuh sebenarnya seperti Memecoin, kalau kalian tahu Memecoin. Nah, Memecoin itu ibarat kalian mempunyai sesuatu barang antik
Nah, barang antiknya itu limited. Nah, tapi limitednya ini apa ya? Tidak, maksudnya tidak terlalu terkenal, tapi limited. Nah, ini bisa dijual. Jadi kalau misalkan kita punya baju branded, kita beli, nah kita sama beli itu direct dari NFT. Nah, itu akun security itu sendiri seperti si Bitcoin itu masuk ke dalam akun security. Karena dia pengamanan banyak, sistem pengamanan yang banyak, terus banyak dari format transaksinya juga banyak besar-besar. Dan Bitcoin itu dia memiliki namanya, nah ini seperti kita seperti di awal itu ada namanya mining. Nah itu dia butuh server yang sangat banyak dan modal yang banyak, makanya kita butuh listrik yang sangat besar dari untuk memining Bitcoin ini. Seperti menanam emas, kalau menanam emas kita carinya juga sulit, ini lebih sulit lagi karena dia demandnya sangat terbatas. Bitcoin ini sangat terbatas, dia cuma disuplai beberapa juta saja, tidak ditambah menjadi juta. Kalau misalkan di uang ini, di dolar ini, di dolar ini, dia terus akan naik, inflasi terus karena makin susah itu yang jual. Yang terus naik karena itu bukan supaya yang ada di dunia ini bisa terus naik terus menarik tanah karena ya USD ini kan USD ini sangat aman untuk perdagangan dunia, jadi semua negara masih berdagang pada USD. Nah sementara kalau misalnya semua negara berdagang dengan USD, inflasinya makin tinggi, maka aset akan makin tinggi juga. Makin tinggi. Jadi seperti emas dia kenapa disebut juga dengan emas 2.0 atau efek. Ini juga kita bahas tadi ada namanya security to EA atau 100% asset protection. Nah di sini tuh di wallet TXT juga jadi memiliki software yang didukung keamanan dari security dari jaringan ini. Kita dapat mengakses sebuah transaksi secara transparan. Jika kalian mau lihat transaksi secara transparan ini, kita cari namanya, kita cari Bitcoin-nya dulu. Kita bisa lihat. Nah, ini setelah isu global dari US, kalau misalkan dia akan perang, ini Bitcoin justru mengalami kenapa? Karena adanya inflasi dari dolar. Jadi kalau misalkan ini kan karena kita lihat dari waktu ini BTC ini dia memiliki penurunan yang sangat drastis dari awal yang lainnya, turun 40%. Nah, ini diprediksi akan mencapai adalah pertemuan karena geopolitik
stabil, jadi kita masih bisa dilihat dengan cara seperti tapi ini kan cuma perbandingan antara dolar dengan Bitcoin. Nah, satu Bitcoin itu setara dengan berapa? Kalau di sini ini jelas sekali satu Bitcoin itu setara dengan $1,999 untuk hari ini. Bayangkan harganya satu Bitcoin di tahun 2018. Kamu udah jadi miliuner di sini. Sebelum itu kenapa kita sebut masuk ini banyak. Jadi tetapi di sini itu kita memakai masuk dari US. Ini ada datanya. Seperti yang kita jelaskan di awal, ada datanya. Datanya sangat berat, ini selalu naik, tidak pernah turun. Kalau turun, ini turun sekali aja, krisis global pasti ada. Pasti. Kamu lihat ini di tahun berapa sih? Tahun di pertengahan 2020 dan 2025 terjadi penurunan drastis. Nah, itulah menyebabkan adanya krisis-krisis di mana-mana, misalkan perang di sana, perang di sini, ini yang menyebabkan ini. Karena mahasiswanya berkurang. Maka mahasiswanya kurang tidak karena keperluan politik dari negara. Kita nggak bisa mengatur. Kita dari sini cuma menyampaikan bahwa Bitcoin itu bagus sebagai transaksi antara luar negeri. Ada yang ditanyakan sampai di sini. Semuanya paham? Ini masih materi di awal, masih materi pembuka, masih materi awal, masih dasar aja. Kita masih dasar doang, karena kalau kita lihat dari lain, kalau Bitcoin itu selama ini masih naik, karena beberapa operation harus sudah ada pertanyaan, apakah sudah jelas? Sudah jelas, baik. Kita mau stretching dulu. Kan udah pusing, ada pelajaran ada matematikanya juga, ada hitungannya juga, ada grafiknya juga. Kita mau stretching dulu. Jadi kalau misalkan Bapak ngomong hello, bisa ngomong hai. Nah, tapi kita di sini yang salah nyebut nanti yang di Jerman. Bapak teman nanti, tapi kamu nyanyi sendiri. Halo, nah, hai, oke, tentang sekian dari Bapak hari ini, materi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang koin-koin yang lainnya selain Bitcoin. Kita jadi cuma fokus pada Bitcoin hari ini. Saat ini tidak ada pertanyaan. Bapak yakin kamu pasti bisa di sini. Jadi Bapak di sini akan kasih penugasan. Penugasan ini nggak dibuat gitu. Cuma Bapak kasih penugasan kamu mencari tahu tentang apa itu sih Bitcoin. Tadi Bapak udah jelasin di sini. Nanti kamu tulis jadi kertas folio, ya. Folio nggak usah banyak-banyak, satu lembar folio aja, satu sini ya. Kamu tulis kamu jadi Bitcoin. Nah, kalau misalkan sudah, nanti dikumpulkan di depan. Nah, kalau di depan nggak bisa, nanti kerjain di sini sama-sama, oke? Nah, nanti di depan kita akan bahas seperti itu. Kalau misalkan sudah, Bapak yang berdiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.